pastor ini menghamili 30 biarawati Roma Katolik. Katanya selibat, kok selilit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa kabar para sobat? Kali ini izinkanlah Indonesiana Radio kelenang-kelenong ke Malawi di Afrika. Ada berita yang sangat gempar, sangat heboh, di mana seorang pastor atau pendeta Katolik menghamili 30 biarawati. Luar biasa, menghamili 30 biarawati Roma Katolik. Para sobat, yuk kita kelenang-kelenong ke Afrika, tepatnya ke Malawi. Kita ingin menyaksikan umat Paulus ini yang sering keluar-keluar memfitnah Islam dengan sebutan tukang poligami, tukang ini, tukang itu, atau ada yang bilang pedofili. Semua itu dilakukan umat Paulus untuk menutupi kebejatan pastor dan uskupnya. Kita saksikan para sobat. Kita tidak asal ngomong, silakan buka saja linknya, bahwa pendeta Katolik atau pastor ini menghamili tidak hanya 1, 2, tidak, tapi 30 biarawati. Padahal kita tahu sang pastor dilarang untuk menikah. Begitu juga sang biarawati dilarang untuk menikah. Tapi di belakang itu semua justru pastorlah yang menghamili 30 biarawati Roma Katolik. Pertanyaannya tur patur, seandainya nih yang kau mainkan biarawati itu tidak mengaborsi, tidak menggugurkan kandungannya, berapakah jumlah biarawati yang kau mainkan, yang kau obok-obok tur? Selibat nih, selibat, ternyata selilit. Ternyata pastornya suka selilit sama biarawati anak buahnya sendiri. Media apa sajakah yang memuat tentang kebejatan seorang pastor ini yang oleh umat Paulus sering ditutupi dengan memfitnah umat Islam, dengan mengkritik adanya poligami? Ternyata justru di internal mereka sendirilah yang merusak akhlak, yang merusak tatanan moral, bahkan yang merusak keperawanan biarawati. Media apa saja yang mengabarkan tentang pendeta Katolik atau pastor menghamili 30 biarawati? Luar biasa sakti para sobat. Inikah ajaran kasih pastor kepada biarawati sendiri? Padahal dua-duanya katanya tidak boleh menikah. Sang pastor katanya tak boleh menikah, sang biarawati katanya tak boleh menikah. Tapi justru berita yang viral ini, di mana pendeta Katolik atau pastor menghamili 30 Roman Sisters atau biarawati dari gereja Roma Katolik. Kita mulai www.pulse.com dengan judul Catholic Priest Impregnates 30 Roman Sisters. Kita lihat para sobat gambar-gambarnya. Kejadian yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin pendeta yang dilarang menikah justru menjadikan biarawati sebagai budak? Luar biasa kejamnya ajaran yang katanya kasih itu. Dari GhanaCelebrities.com, Diocesan Catholic Priest Impregnates 30 Roman Sisters. Kurang lebih terjemahan bebasnya, pendeta Katolik Roma menghamili 30 biarawati Roma Katolik. Luar biasa.
Di Twitter juga ada Catholic priest impregnates 30 Roman sisters. Jadi admin mencoba memberitakan media-media apa saja yang memuat ini karena telah viral. Alasannya adalah agar umat-umat terjemahan tidak menganggap admin menyebarkan berita hoax melulu. Karena di zaman seperti ini, zaman internet, tinggal buka saja linknya sudah admin kasih tahu ini. Contohnya the bbcghana.com Catholic priest impregnates 30 Roman sisters. Banyak judul yang hampir sama. Yang terjemahan bebasnya pastor Katolik atau pendeta Katolik menghamili 30 biarawati. Kasihan para sobat, nasib biarawati di gereja-gereja atau di sekolah-sekolah tinggi Kristen atau Katolik. Kasihan nasibnya karena sebagai pelampiasan nafsu bejat dari pastor dan uskup. Nanti berita lengkapnya akan kita bahas para sobat. Paus Fransiskus sendiri telah mengkonfirmasi laporan untuk pertama kalinya bahwa Keuskupan Malawi telah menghamili 30 biarawati. Luar biasa banyaknya ini para sobat, Keuskupan Malawi. Menurut Paus Fransiskus, ia mengungkapkan bahwa para pastor dan uskup di gereja Katolik telah melakukan pelecehan seksual terhadap biarawati dan bahwa beberapa pastor telah diskors dalam beberapa kesempatan. Secara khusus, beberapa contoh dari Afrika di mana para pastor dikatakan telah beralih ke biarawati untuk berhubungan seks selama penyebaran AIDS. Weleh para sobat. Jadi ceritanya sebelum melampiaskan ke biarawati, pastor-pastor gereja Katolik ini suka jajan dengan para pelacur-pelacur. Tapi karena sang pastor takut akan penyakit AIDS, maka biarawatilah untuk pelampiasan kebutuhan seksnya. Benar-benar ajaran kasih para sobat, di mana jelas-jelas bahwa pastor dilarang untuk menikah, tapi ternyata hobinya jajan di luar. Inilah yang membedakan dengan ajaran Islam, di mana umat-umat sebelah, umat-umat Paulus suka mengkritik, suka menjelek-jelekan Islam karena adanya poligami. Padahal poligami adalah ada syarat-syarat tertentu dan syah secara hukum Islam. Lalu bagaimanakah dengan jajannya para pastor ini? Ternyata mereka melanggar sumpahnya sendiri untuk tidak selibat, untuk tidak memikirkan wanita, untuk tidak menikah. Tapi ternyata di belakang semua itu, hari-harinya, malam-malamnya, pastor pun manusia biasa yang kedinginan, yang pengen belian kasih sayang seorang wanita. Laporan lain mengatakan bahwa beberapa pendeta Katolik atau pastor melakukan pelecehan seksual kepada biarawati, terkadang untuk menghindari infeksi HIV. Luar biasa kurang ajarnya para pastor ini. Bagaimana biarawati dijadikan budak untuk pelampiasan hasrat seksualnya. Biarawati di seluruh dunia telah mengalami pelecehan seksual oleh para pastor, pendeta, kadang-kadang mengakibatkan kehamilan dan aborsi. Tetapi para pemimpin gereja telah gagal untuk mendisiplinkan para pastor dan pendeta yang terlibat, kata New York Times. Para sobat, yang menjadi pertanyaan admin adalah apakah pastor Katolik ini yang menghamili 30 biarawati
dengan cara yang sangat-sangat biadab ini masih masuk surga? Karena katanya sih asal percaya Yesus masuk surga, mau sebejat apapun juga, sejahat apapun juga, atau serusak apapun juga, bahkan mungkin merusak masa depan biarawati ini. Karena begitu biarawati hamil, maka harus ditendang dari gereja. Sekali lagi admin ulangi, apakah orang bejat macam ini masih tetap saja masuk surga karena dia masih percaya Yesus sebagai Tuhan? Tolong dijawab umat Paulus. Jikalau benar sang bejat ini tetap masuk surga, bayangkan saja akan lebih banyak lagi orang-orang bejat macam ini yang bernama oknum pendeta, oknum pastor yang melakukan lebih lagi, yang melakukan kejahatan seksual lebih dahsyat lagi, yang melakukan pedofili lebih jahat lagi, dan mereka aman-aman saja. Toh gua sudah dijamin masuk surga. Para sobat, terjawab sudah kenapa umat Paulus suka sekali menghujat adanya poligami. Ternyata tidak lain dan tidak bukan untuk menutupi kebejatan para pendeta, pastor, dan uskup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.